wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang saya muliakan dan saya banggakan, seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, pada pagi yang mulia ini kita bersama-sama melakukan tafakur, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh alam yang diciptakan, untuk melakukan evaluasi diri terhadap perjalanan hidup kita, napas yang berlangsung dalam setiap waktu, tatapan mata yang tidak pernah berhenti, pendengaran yang terus berlangsung, penghisapan yang tidak pernah terputus, ucapan yang terus mengalir. Dalam perjalanan itulah kita seringkali melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali hati kita diisi oleh kebencian, hawa nafsu yang melanggar hak-hak orang lain. Dalam kesempatan ini, saya sebagai gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa Barat dalam perjalanan setahun kepemimpinan sampai menginjak 1 Syawal 1447 Hijriah ini. Pemerintah tumbuh melayani, mengayomi, meladeni, mengikuti, menepati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di bidang infrastruktur, saya memahami bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan keuangan belum bisa memuaskan seluruh warga Jabar. Sampai pelosok pedesaan masih didapatkan jalan-jalan yang bolong dan berlubang, masih didapatkan jaringan irigasi yang belum terbangun dengan baik, masih didapatkan rumah-rumah rewel yang bocor ketika hujan tiba, masih didapatkan anak-anak yang belum bisa diterima di seluruh sekolah dengan sempurna, masih didapatkan jeritan-jeritan kampung apa di setiap sudut kampung, masih didapatkan masyarakat yang mengalami kesulitan berobat karena BPJS-nya tidak terbayar atau tidak masuk dalam data penerima BPJS yang dibayar subsidi oleh pemerintah. Seluruh rangkaian itu semestinya tidak terjadi manakala kita secara sungguh-sungguh mengelola kemampuan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Untuk itu, kami akan terus melakukan evaluasi, penanganan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta maaf pada seluruh warga apabila ada belanja-belanja yang semestinya dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat masih digunakan untuk kepentingan yang lain. Dalam perspektif lain, kita memahami Idul Fitri adalah sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dua momentum. Momentum pertama adalah kita bersama-sama sebagai pribadi melakukan evaluasi, pembersihan diri. Dalam kaidah Sunda kita melakukan tirakat, tababata. Dalam kaidah syariat kita melakukan puasa Ramadan selama 30 hari. Kaidah syariat itu merupakan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kaidah budaya adalah kaidah tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, yang mengajak kita ingin sampai pada puncak kemajuan, puncak kemuliaan, puncak kemakrifatan. Ada dua hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah guru cilik, yang kedua adalah kentel cilik. Guru cilik artinya bahwa orang yang ingin sampai pada derajat kesatria, apalagi derajat makrifat, itu sesungguhnya dia harus mengurangi tidur dalam setiap waktu. Mengurangi tidur dipahami bukan hanya tidak tidur karena begadang,
tetapi mengurangi tidurnya terkurangi karena pikiran dan rasanya memiliki tanggung jawab yang kuat bagi kepentingan masyarakat. Maka pemimpin sejati adalah pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang lapar. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang tidak sekolah. Pemimpin yang sejati, pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang menghadapi berbagai kesulitan tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Maka pemimpin tidak tidur, artinya seluruh mata dan hatinya senantiasa tercurah bagi kepentingan rakyatnya dalam setiap waktu. Maka ruang-ruang layanan harus semakin terbuka, puskesmas harus semakin terbuka, rumah sakit harus semakin terbuka, gedung-gedung sekolah harus semakin terbuka, pusat-pusat layanan pemerintah yang berfungsi melayani dan mengayomi masyarakat semuanya harus terbuka. Tidak ada kata tidak bagi seorang dokter untuk merawat pasiennya. Tidak ada kata tidak bagi seorang paramedis untuk merawat pasiennya. Tidak ada kata tidak bagi seorang guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi untuk menerima anak didiknya. Karena seluruhnya, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur merupakan kewajiban esensi negara. Dan negara, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil sebagian harta dari warga Jawa Barat. Saya tekankan sekali lagi, telah mengambil sebagian harta dan sebagian masyarakat Jawa Barat dalam bentuk layanan pajak, dan harta itu diambil oleh kita negara-negara. Dan kita bersumpah dalam sumpah jabatan kita bahwa kita akan mengelola untuk kepentingan rakyat. Maka dari perspektif ini, kita sebagai penyelenggara negara harus merasa malu. Kenapa? Negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju dibanding kita, pungutannya cuma satu, pajak. Sekali lagi, negara-negara lain yang jauh maju dari kita, pungutannya cuma satu, pajak. Di negara yang sudah menyelenggarakan syariat Islam, pungutannya cuma satu, zakat. Sedangkan di negara kita, zakatnya dipungut, pajaknya dipungut. Dari mulai RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi, setiap waktu rakyat iuran. Rakyat iuran Agustusan, rakyat iuran hari jadi desa, rakyat iuran hari jadi kelurahan, rakyat iuran gotong royong membangun rumah rakyat miskin, rakyat iuran membangun jalan, rakyat iuran, dan negara membuat pajak, serta juga negara membuat badan pajak. Pertanyaannya adalah, dari sekian pungutan yang tidak pernah berhenti, apakah kita lebih maju dibanding bangsa lain? Apakah rakyat kita lebih sejahtera dibanding bangsa lain? Apakah kita sudah menggratiskan berobat bagi seluruh warga tanpa memandang kaya dan miskin? Apakah kita sudah menggratiskan sekolah bagi seluruh rakyat tanpa memandang kaya dan miskin? Apakah kita sudah menggratiskan kuliah tanpa memandang kaya dan miskin? Apakah kita sudah memberikan infrastruktur yang baik bagi seluruh masyarakat sehingga tidak ada orang yang terjatuh kemudian meninggal dan yang bonceng sebagai penumpang gojeknya meninggal dan gojeknya jadi tersangka? Ternyata tidak. Kita kemiskinan masih bertambah, infrastruktur masih banyak yang hancur, layanan kesehatan belum bermakna. Kenapa? Problemnya cuma sama, berulang-ulang saya tegaskan adalah negara, pemerintah yang dalam kaidah jagat kita ini bertugas sebagai amili. Kita terlalu banyak mengambil hak kaum mustadafin, kaum mustahil. Uangnya lebih banyak digunakan oleh amili dibandingkan kaum mustahil. Inilah yang harus diperbaiki. Maka realokasi anggaran, efisiensi anggaran istilahnya, sesungguhnya bagian dari tugas kemanusiaan, tugas keislaman dan tugas keihsanan.
Maka keislaman dan keihsanan kita sebagai penyelenggara negara cuma satu menurut saya. Jangan kita mengambil hak mustahil. Bagaimana caranya? Maka komponen belanja pemerintah harus semakin kecil. Kalau bisa menyentuh angka 15% dari total anggaran. Karena dalam beredar jagat, kalau mengambil 15% itu pun sudah terlalu banyak. Kalau perspektif itu digunakan, maka apapun bisa kita wujudkan. Bukan hanya kita bisa menyelesaikan pendidikan, bukan hanya kita bisa menyelesaikan kesehatan, bukan hanya kita bisa menyelesaikan infrastruktur, kita bisa berdiri tegak sebagai warga, sebagai bangsa, sebagaimana kita berdiri tegak di tengah kekurangan ini. Belajarlah kita dari kesederhanaan para ulama, belajarlah kita dari kesederhanaan para pemimpin, dari ruh jihad yang tidak pernah berlari dari medan perang, memilih gugur lebih awal dibanding menyelamatkan diri dan rakyat yang menjadi korban.